Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yasiri amri wa ukhdatam min lisani yaqulu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua masih diberikan kesehatan, sehat iman dan sehat jasmani, begitu juga rohani. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sedang berada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ya, dan alhamdulillah pada hari ini dalam kegiatan Smartren Ramadan di SMA Negeri 26 Bandung, ya, saya akan mengambil tema mengenai 3 tingkatan dalam berpuasa. Ya, kita tahu ya, di bulan Ramadan ini, ya, kita memiliki kedudukan yang sangat istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemuliaan bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan di mana amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, serta di mana di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, ya, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mustajab untuk berdoa, di mana di dalam Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, bulan yang di dalamnya ada malam yang dinamakan Lailatul Qadar, yang lebih mulia dari 1000 bulan, dan masih banyak lagi kemuliaan bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Hal itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu. Jadi puasa Ramadan juga termasuk ibadah yang mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ibadah yang mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap kebaikan
diberikan pahalanya 10 kali sehingga 700 kali lipat. Sedangkan puasa Ramadan untukku dan aku sendiri yang akan memberi pahala puasanya tanpa bulan jumlah pahala. Dalam kaidah bahasa Arab, istilah puasa disebut asyam atau as-saum yang berarti menahan. Sedangkan menurut yang dikemukakan oleh Syekh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Qari, bahwa berpuasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu pada seluruh atau tiap-tiap hari yang dapat dibuat berpuasa oleh orang-orang Islam yang sehat dan suci dari haid dan nifas. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi sudah dikemukakan, bahwa ayat tersebut merupakan landasan syariah bagi puasa Ramadan. Ayat tersebut berisikan tentang seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman untuk berpuasa. Tentunya setelah kita mengetahui pengertian dan hukum puasa Ramadan, maka kita juga harus mengenal tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Mengutip pesan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa memiliki 3 tingkatan, yakni puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasa khusus buat orang khusus. Oke, sebelum dibahas ketiga tingkatan puasa tersebut, saya ada teman nih yang akan menjelaskan mengenai tingkatan puasa pertama, yaitu puasa untuk orang awam. Kita panggil saja, ada namanya Mang Kodel ya. Oke, untuk Mang Kodel silahkan untuk datang ke sini. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid nawabir lana mamado ya wasi al karomi. Ada Pak Bobi toh. Kenapa Pak Bobi? Ini supaya siswa-siswi SMA Negeri 26 Bandung tahu 3 tingkatan puasa. Coba Mang Kodel jelaskan puasa pertama bagi orang awam itu seperti apa sih, Mang? Oke, siap. Jadi puasa pertama bagi orang awam itu puasanya di level pertama itu disebut sebagai saum umum atau puasanya bagi orang awam. Level puasa inti adalah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang yang sudah menjadi kebiasaan umum. Biasanya puasa yang dilakukan oleh orang awam ini atau kebiasaan umum ini adalah ya puasa biasa-biasa saja toh. Ya mungkin kalau dikasih nilai, ini nilainya bargood lah, bargood saja, belum very good gitu, apalagi excellent. Jadi puasa ini hanya sebatas menahan haus dan lapar saja gitu.
serta hal-hal yang lain yang membatalkan puasa secara syariat. Nah, jadi begitu puasa yang di level pertama ini hanya untuk menahan lapar saja dan haus begitu ya, tanpa mengikuti syariat yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu Pak Bobi. Jadi puasa bagi orang awam itu ya hanya puasa yang biasa-biasa saja begitu toh. Oh begitu. Jadi untuk puasa orang awam itu hanya menahan haus dan lapar saja begitu ya. Iya toh gitu. Udah, terima kasih Mang Kodel ya. Terima kasih banyak sudah menjelaskan tingkatan pertama di bulan Ramadan. Sama-sama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Oke, tadi sudah dijelaskan tingkatan puasa yang pertama oleh Mang Kodel ya. Alhamdulillah. Jadi di tingkatan pertama itu bagi orang awam hanya menahan lapar dan haus saja ya, tanpa secara syariat. Oke, untuk yang kedua kita panggil lagi nih. Ada satu orang lagi mungkin sudah tidak asing bagi kalian ya. Oke, kita panggil aja. Bagi yang kedua silahkan untuk menjelaskan tingkatan kedua puasa itu seperti apa. Oke, selamat datang. Wih, ayah. Assalamualaikum, Bobi. Sehat? Alhamdulillah, Mang. Ini nih, tolong jelasin nih, Mang. Tingkatan yang kedua, puasa itu seperti apa sih? Oh, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua untuk puasa itu disebutnya puasa orang khusus. Jadi kedua disebut sebagai syaumul khusus atau puasanya orang-orang yang spesial ya. Nah ini level nilainya very good begitu. Mereka berpuasa lebih dari sekedar untuk menahan haus, bahkan lapar dan hal-hal yang membatalkan ya, tapi mereka juga berpuasa untuk menahan pendengaran ya, penglihatan ya, lisan, kemudian tangan, kaki ya, dan segala anggota badannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi mulutnya bukan saja menahan diri dari mengunyah ya, tapi juga menahan diri dari menggunjing atau bergosip. Nah itu jangan sampai bergosip dah itu ya, atau menggunjing itu tidak boleh tuh. Tingkatan kedua ya, termasuk juga menahan jari-jarinya agar tidak menyebarkan berita-berita bohong atau hoax begitu. Nah itu jadi tingkatan puasa yang kedua itu adalah puasanya orang khusus gitu, yang spesial ya. Jadi bukan hanya menahan lapar saja, menahan haus, tapi juga harus menahan semua anggota badan kita supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu Bobi. Oh begitu jadi ya. Ya saya mengerti ya. Jadi tingkatan-tingkatan puasa itu bukan hanya menahan haus, menahan lapar,
Tingkatan kedua ini lebih spesial ya, makanya disebut very good ya, bukan good saja begitu. Iya dong, bukan good saja, tapi very good. Yang itu kali ya, Pak Bobi. Soalnya ini saya udah jam berapa ini, harus pergi ke sawah lagi nih untuk bertani. Oh begitu, silakan atuh, boleh. Enggak, Bobi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, barusan sudah dijelaskan tadi yang puasa pertama oleh Mang Kodel, kemudian puasa yang kedua tingkatannya dijelaskan oleh Mang Cepot ya. Oke, dan yang terakhir tingkatan ketiga, puasa itu adalah puasa orang-orang super khusus. Ini levelnya paling tinggi menurut klasifikasi Imam Al-Ghazali. Disebutkan saum khusus ya. Inilah yang praktik puasanya orang-orang istimewa ya, atau excellent ya. Mereka tidak saja menahan diri dari maksiat ya, tapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal keakhiratan ya. Menahan selain pikirannya dari masalah-masalah duniawi, serta menjaga diri dari berpikir kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standar batalnya puasa bagi mereka yang sangat tinggi yaitu apabila terbersit di dalam hati dan pikirannya tentang selain Allah, seperti cenderung memikirkan harta dan kekayaan dunia ya. Bahkan menurut kelompok ketiga ini, puasa dapat terkurangi nilainya dan bahkan dianggap batal apabila di dalam hati tersirat keraguan, meski sedikit saja, atas kekuasaan Allah. Puasa kategori level ketiga ini adalah puasanya para nabi ya, shodiqin dan mukharibin. Sementara di level kedua adalah puasanya orang-orang sholih. Lantas sudah berada di mana tingkatan puasa kita selama ini? Nah, upaya Imam Al-Ghazali mengklasifikasi orang yang berpuasa ke dalam 3 level tersebut, tak lain tujuannya adalah agar kita yang setiap tahun berpuasa Ramadan bisa menapaki tangga yang lebih tinggi dalam kualitas ibadah puasanya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.